Pulau Bali adalah pulau yang dikelilingi oleh lautan yang indah. Oleh sebab itu, di tepi pantai dapat ditemukan banyak pohon mangrove yang merupakan pohon khas pesisir. Bagi sebagian orang, tanaman mangrove hanyalah tanaman yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi oleh air laut. Padahal sebenarnya, buah yang terdapat pada pohon mangrove memiliki khasiat yang tidak bisa dibilang sedikit. Terdapat sedikitnya 3 macam buah mangrove di kawasan Tuban, Kuta, Bali ini, yaitu buah lindur, buah pidada, dan juga buah api-api. Ketiga buah ini memiliki kegunaan masing-masing. Misalnya, buah pidada seringkali diolah oleh ibu-ibu dari Poksar Warna Lestari untuk dibuat menjadi sirup mangrove. Kali ini, aku akan mengolah buah mangrove jenis lindur untuk dijadikan sebagai campuran pembuatan kue atau jaji tradisional Bali, yaitu laklak. Sebelum mengolah buah lindur, aku bersama Pak Kadut memetik buah lindur di hutan mangrove terlebih dahulu. Ciri-ciri buah lindur yang sudah matang adalah warna buahnya yang tadinya hijau menjadi coklat. Buah lindur yang sudah matang sempurna akan jatuh dengan sendirinya. Pak, udah dapat banyak Pak. Ini Nur, ini udah banyak nih loh. Nih, Pak bantu ini nih. Ya. Pada dasarnya, buah lindur bercita rasa pahit. Namun semakin matang, buah lindur semakin berkurang tingkat kepahitannya. Yuk, pulang. Yuk. Aduh, kira-kira dong Nol. Maaf Pak, nyangkut keranjang. Udah. Buah lindur yang sudah kudapatkan ini dikupas terlebih dahulu. Sebelum dijadikan olahan, buah ini akan kujadikan tepung terlebih dahulu. Proses pengolahan buah lindur untuk menjadi tepung lindur membutuhkan waktu yang relatif lama, karena buah ini mengandung zat tanin dan juga getah. Buah lindur yang sudah dikupas kemudian direbus terlebih dahulu. Hal ini agar buah lindur yang bertekstur keras menjadi lunak. Setelah dirasa cukup matang, buah lindur ditiriskan dan dipotong menjadi beberapa bagian. Sementara aku memotong buah lindur, Ibu Wayan Wiryani memarut kelapa yang akan dijadikan sebagai pelengkap laklak. Buah lindur adalah buah yang kaya karbohidrat. Karbohidrat pada buah lindur lebih besar daripada karbohidrat pada beras dan juga jagung, yaitu sekitar 86,26%. Sehingga buah lindur dapat dijadikan sebagai alternatif pangan. Buah mangrove ini mengandung zat tanin yang menyebabkan rasa buah menjadi pahit dan bergetah. Untuk itu, buah mangrove ini haruslah direndam terlebih dahulu dengan air arang. Arang berfungsi untuk menetralisir racun atau tanin dan rasa pahit yang terkandung dalam buah lindur. Membutuhkan waktu 3 hari untuk merendamnya, hingga muncul buih ke permukaan rendaman. Buih tersebut adalah getah yang keluar dari buah lindur. Setelah direndam selama 3 hari, buah lindur dicacak atau dipotong kecil-kecil. Buah dipotong kecil-kecil agar cepat kering dan mudah diproses pada penumbukan nantinya. Sementara itu, Ibu Niwayan dan Ibu Kadek Surasmini menyiapkan pewarna makanan. Pewarna makanan yang dipilih adalah pewarna makanan alami yang berasal dari daun kayu suci atau yang biasa dikenal dengan daun suci. Buah lindur yang sudah dicacak dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur. Setidaknya, jika cuaca baik, membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari agar buah lindur benar-benar kering.
Buah lindur yang sudah kering kemudian ditumbuk hingga halus dan menjadi tepung. Tak lupa, aku mengayak tepung lindur untuk memisahkan antara tepung yang sudah halus dengan tepung yang masih kasar. Tepung yang sudah halus inilah yang kemudian dijadikan sebagai campuran adonan laklak. Walau terlihat mudah, ternyata tidak semua orang dapat membuat laklak. Ciri khas laklak adalah memiliki sarang atau memiliki rongga di bagian permukaan kuenya. Ibu Kadek Surasmini menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu tepung beras, tepung dari buah lindur, garam, kapur sirih, dan juga pewarna makanan dari daun suji. Dengan bantuan air hangat, semua bahan diadon hingga tercampur dengan merata. Kapur sirih dicampurkan ke dalam adonan untuk membuat kue laklak mengembang. Takaran untuk pembuatan adonan haruslah sesuai agar kue tidak bantat atau gagal. Setelah adonan dirasa sudah kalis, barulah adonan dipanggang dengan panggangan khusus untuk pembuatan laklak. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memanggang adonan laklak. Laklak adalah kue atau jajan tradisional khas Bali. Sepintas, jajanan ini terdapat seperti kue cubit yang berasal dari Jakarta. Bedanya, kue laklak tidak diberi gula di dalam adonannya dan juga bahan dasar tepungnya pun berbeda. Kue cubit menggunakan tepung terigu, sedangkan kue laklak menggunakan tepung beras, sehingga keduanya memiliki tekstur yang berbeda. Jajan tradisional khas Bali pun siap dinikmati. Dengan taburan kelapa parut dan gula merah, semakin mempercantik tampilan laklak. Rasa laklak pun menjadi manis dari siraman gula merah cair. Tekstur laklak dengan campuran tepung dari buah lindur terasa lebih kenyal di lidah. Cepetan, panas nih, Mang. Mang. Ini seorang nih. Aduh. Aduh. Ini. Enggak, Mang. Udah pada nggak pakai masker, kagak jaga jarak tuh, penuh empet-empetan. Udah jalan dah. Teman-teman, dalam beraktivitas kita harus selalu menjaga 5M ya. Jadi selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas, menjauhi kerumunan. Nah, gitu itu yang harus selalu kita terapkan supaya kita terbebas dari COVID-19.